Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara menjelang akhir tahun 2023. Mungkin ada banyak problem dalam hidup kita, tetapi mari kita akhiri dengan kidung yang merdu. Sebab itulah yang menyukakan kita untuk memasuki tahun baru dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan. Bacaan kita dari surat Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, ada banyak persoalan menyedihkan, menggembirakan sudah kami lalui sepanjang tahun 2023. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, ketika kami akan memasuki tahun yang baru, biarlah kami memasuki dengan kidung yang merdu, yang Tuhan karuniakan kepada kami. Menjadi satu kekuatan, kami boleh menyongsong tahun baru dengan penuh pengharapan. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dua orang anak yang namanya hampir sama, yaitu Suryadi dan Suryono. Mereka satu kelas. Suryono berasal dari keluarga yang sederhana, ya cenderung ke bawah, tetapi tidak terlalu minus sekali ya, jadi menengah gitu ya, pas-pasan sekali. Sementara Suryadi berasal dari keluarga yang orang tuanya lebih dari cukup, sangat mampu karena mereka punya satu perusahaan dengan sekian ratus karyawan. Tetapi Suryadi ini lahir dengan tubuh yang kurang normal, katakan sebagai difabel ya. Dia tidak bisa berdiri, dia harus duduk di kursi roda. Tetapi secara akal, secara kepandaian, dia sangat pandai. Cuma karena merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk kerja, lalu dia menjadi pemalas, tidak mau belajar. Apalagi tidak ada yang menghibur, menguatkan supaya dia itu bangkit dalam semangat. Sehingga usianya sudah cukup banyak, tetapi kelasnya seringkali tertinggal. Nah, Suryono dan Suryadi ini sekarang kelas 5. Jadi tahun depan mereka akan memasuki kelas 6. Lalu pada suatu hari, seorang guru itu berkata pada Suryono, "Yono, Ibu mau minta tolong. Maukah kamu itu membantu Suryadi yang biasa dipanggil Adi? Nah, supaya dia tuh semangatnya untuk belajar bangkit. Ibu tahu dia sebetulnya pandai, tetapi tidak punya semangat." Lalu Yono bingung. Dia bilang, "Saya ya kenal satu kelas, tapi nggak terlalu akrab." "Ya, itu sebabnya Ibu minta tolong kamu, karena Ibu tahu kamu orang yang sabar, yang telaten, yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan sukacita pelayanan. Tolonglah temanmu, supaya dia bisa semangat naik kelas 6, nanti lulus. Umurnya udah lebih dari rata-rata di kelas ini." Kan kasihan. Akhirnya ya Yono merasa iba. Dan dia berkata, "Saya cobanya Bu, tapi tidak terlalu mudah karena Adi ini orangnya susah untuk didekati." Hari pertama, hari kedua mencoba mendekati Adi. Adi penuh dengan curiga.
kemarahan, kejengkelan, ngusir-ngusir Yono terus. Tapi Yono dengan telaten, dengan penuh iman, dengan doa, dia terus mendekati Adi. Sampai satu saat Adi itu tanya, kamu mau apa sih deket-deket terus? Ya aku kepengen jadi temanmu, kata Yono. Kamu kan selama ini gak punya teman, ayo kita berteman yuk. Kita ngobrol, kita cerita pengalaman, kita cerita tentang banyak hal. Mulai Adi agak tergerak hatinya. Lalu Yono kan berkata, kita kan sama-sama punya Tuhan Yesus. Adi marah, Tuhan Yesus itu tidak ada. Tiap minggu aku kebaktian, tapi ya kondisiku begini, orang tuaku acuh, kakakku acuh, adikku punya acara sendiri, aku cuma di rumah sendiri. Sementara aku tidak bisa untuk mengangkat tubuhku dengan normal. Dan mereka juga tidak mau bantu aku, bahkan adikku malu kalau membawa-bawa aku. Apa artinya Tuhan? Lalu Yono mengatakan, aku tidak malu. Aku memang bukan keluarga kandungmu, aku temanmu. Ayo kita mulai berteman, bercerita pengalaman, bercerita tentang pelajaran, bercerita tentang apa saja. Yuk kita jajan nanti pulang sekolah bareng-bareng. Lalu Adi diam. Kamu mau dorong kursi rodaku? Mau, nggak apa-apa. Aku kan tadi sudah bilang nggak malu. Oke, ya sepakat mereka. Pulang sekolah, mereka mampir di warung. Nah, ketika Yono mau bayar, Adi bilang nggak usah. Aku saja, aku ini nggak pernah jajan. Uang saku ini banyak sekali. Ya Yono bersyukur karena dia tahu uang sakunya pas-pasan. Ya. Tetapi karena Adi masih mau berbaik hati, ya udah. Nah, mulailah dari situ terjalin persahabatan. Sampai akhirnya Adi ini bisa naik kelas dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Lalu ibu Adi, bapak Adi memanggil Yono dan mengatakan kami berterima kasih sekali bahwa Adi akhirnya bangkit dalam semangat belajar. Itu karena kamu yang mendampingi. Kami sudah coba bawa ke beberapa psikolog, psikiater, tapi Adi tetap seperti itu. Ternyata ketika dia berteman dengan kamu, Adi sekarang berubah sekali. Dan Yono mengatakan itu karena terang Tuhan Yesus, Tante. Bukan karena saya. Saya sebetulnya ya rodo mangkel. Ya rodo capek ngeladeni Adi. Tapi karena saya meminta kekuatan dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memampukan saya. Lalu terjadilah persahabatan antara keluarga Yono dengan keluarga Adi. Ibunya Adi tanya, ibumu kerja apa? Adi mengatakan ibu saya itu cuma jual kue-kue kecil. Kue-kue yang biasa dititipkan di warung-warung untuk menambah penghasilan. Bapak saya cuma seorang buruh. Jadi ibu saya ini kerja juga. Lalu kuenya apa aja? Ya macam-macam, tiap hari suka berganti. Nah kemudian ibunya Adi mengatakan begini, mulai besok kamu ke sekolah sambil bawa. Ada berapa macam ibumu buat? Ya kadang 3, kadang 4. Berapapun macamnya, Tante pesan 50, 50, 50. Jadi kalau 4 macam 200. Nanti titipkan supirnya Adi. Biar diantar ke pabrik. Nanti biar dijual di kantin. Yono bingung. Sungguh Tante? Sungguh. Betul. Tante enggak jualan, nanti orang kantin. Tapi nanti biar orang kantin membeli makanan ibumu. Dan ternyata mulai dari situ penghasilan ibunya Yono ini bertambah. Ya, bertambah. Dan kemudian setelah berjalannya waktu, memang ibunya Yono itu bisa membeli perabot-perabot untuk buat kue dengan lebih bagus lagi, lebih baik, sehingga peningkatan hasil juga lebih baik. Lalu 2 anak ini dikatakan lulus dan ibunya Yono mengatakan, ayah ibu Yono mengatakan, inilah jawaban Tuhan atas doa-doaku. Doa kita semua. Bagaimana kamu bisa punya uang untuk masuk ke SMP? Apalagi kamu menghendaki SMP yang bukan negeri. Lalu ternyata Tuhan mengizinkan. Karena kamu punya uang, kamu punya dana, hasil dari pekerjaanmu. Yono bilang, aku enggak kerja kok, yang kerja ibu bapak. Ya kamu kerja. Ya. Kamu mendampingi Adi, Tuhan tidak membayar kamu, tetapi membayar kue-kue yang laku tiap hari. Bahkan kamu tahu, kita sering dapat pesanan. Kita sering mendapat keuntungan lebih.
Dan itu ibu tabung supaya kamu punya dana untuk sekolahmu. Lalu mereka berkata, ternyata Tuhan tidak diam ya. Tuhan menolong, Tuhan mendengar, Tuhan memampukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan sangat benar. Berdoalah dengan tidak pernah putus asa. Sambil terus menyatakan diri sebagai orang yang diperbaharui di dalam Kristus. Sambil terus meyakini bahwa hidup kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Jadi apa yang dinyatakan firman Tuhan itu memang tidak pernah tidak terjadi. Keluarga Yono itu selalu berdoa. Mencukupkan dana Tuhan bagaimana anak-anak bisa sekolah. Dan ternyata Tuhan mencukupkan lewat cara yang tidak terduga. Yono tidak pernah mendapat uang saku dari orang tua Adi. Tetapi orang tua Adi itu memberikan rezeki lewat dagangan ibunya. Ya, ini sama sebetulnya jawaban Tuhan. Dan di situ mereka tahu bahwa jawaban Tuhan itu di luar dugaan. Nah, apa yang terjadi dengan Adi? Adi juga lulus dengan baik. Dan kemudian dia katakan, aku juga masih semangat untuk sekolah. Jadi ketika dua orang anak ini sama-sama mempunyai hati yang dipimpin Tuhan. Mereka kemudian berdua menjadi aktivis gereja. Bersama-sama mereka mengucap syukur kepada Tuhan, baik Yono maupun Adi. Mereka banyak melakukan pekerjaan Tuhan dan mereka katakan semua terjadi karena Tuhan mendengar doa. Itulah sebabnya aku mau selalu menyatakan, kidung yang merdu di hatiku. Aku tidak mau lagi curiga bahwa Tuhan tidak mendengar. Aku tidak mau lagi curiga bahwa Tuhan tidak memberi perhatian, tidak menolong masa depan. Sebab sekarang ada kidung yang merdu di hatiku. Ketika aku terus berdoa, ketika aku terus dipimpin Roh Kudus, ketika aku terus belajar, berharap kepadanya, jatuh bangun, gagal dan berhasil, menjadi bagian dari kehidupan. Tapi akhirnya kita semua bisa mengatakan kidung yang merdu. Sebab Tuhan selalu memberikan kidung yang merdu. Bukan kidung kepahitan, bukan kidung kemarahan, bukan kidung kekecewaan. Nah, masukilah tahun yang baru ini dengan keyakinan. Kidung yang merdu akan berkuasa dalam hidup kita. Akan menjadikan bekal utama menyongsong 2024 dengan segala problemanya. Tapi kita tahu ketika Tuhan memberikan kekuatan, kita terus penuh dengan pengharapan. Selamat berkarya, selamat mengakhiri tahun 2023 yang kurang satu hari ini, dan selamat memasuki yang baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Dikala kami berdoa dan tidak mendapat jawaban, tidak jarang kami kecewa dan hilang harap. Kami ingin Engkau memberikan berkat seperti yang kami pikirkan. Tetapi nyatanya Engkau memberikan berkat di luar dugaan kami. Ampunilah kepicikan kami. Sekarang biarlah kami menanamkan kidung yang merdu, yaitu Yesus yang sudah lahir, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangkitkan pengharapan. Supaya menyongsong tahun yang baru, kami diberi kekuatan baru, sukacita baru, harapan baru, tidak kenal putus asa. Sebab kidung merdu selalu bersama dengan kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.